Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya kita bisa melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Dan kita masih membahas tentang bab termasuk kesyirikan beristighozah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Ini termasuk perbuatan syirik. Dan kali ini kita melanjutkan pembahasan dalil yang dibawakan oleh beliau. Dan dalil ini diambil dari surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan keenam. Dan ini berkisah tentang nasib orang-orang musyrik nanti di yaumil qiyamah. Ya, nasib orang-orang yang menyekutukan Allah nanti di yaumil qiyamah. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, ya, berdoa yad'u, berdoa, memanggil, menyeru atau beribadah min dunillah, kepada selain Allah. Ya, ini namanya istifham ingkari. Artinya apa? Tidak ada. Tidak ada yang lebih sesat dari orang yang beribadah kepada selain Allah. Jadi paling puncak kesesatan siapa? Orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya. Malla yastajibu lahu. Ya. Sesembahan selain Allah tadi tidak bisa mengijabahi untuknya. Ya, tidak bisa mengijabahi doanya. Kok berdoa kepadanya? Ya, siapa yang lebih sesat? Ya, enggak ada. Dialah yang paling sesat. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti di yaumil qiyamah tidak bisa mengijabahi doanya. Tidak bisa mengabulkan doanya. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan di mereka orang-orang yang diibadahin, ya,
nanti di yaumil qiyamah an du'aihim ghafilun, terhadap doa mereka, terhadap permintaan mereka, terhadap seruan mereka, terhadap ibadah mereka, ghafilun, mereka lupa, mereka lalai, ya, mereka tidak mengakuinya. Ya, itu mana ghafilun, lalai, tidak mau mengakuinya. Ya. Baik. Kemudian di ayat yang ke-6, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dan apabila nanti manusia dikumpulkan di yaumil qiyamah di suatu padang, namanya apa? Padang mahsyar. Ya. Dikumpulkan kita semua di sana manusia, kanu lahum a'daan, mereka menjadi musuh-musuh. Jadi orang yang beribadah kepada orang yang diibadahi menjadi apa? Musuh. Jadi lalai, lupa tadi, ya, tidak mengakui doanya, bahkan menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap ibadah mereka, terhadap doanya kepadanya, kafirin, mengingkari. Mereka, dia tidak beribadah kepadaku, ya, aku tidak menyuruh dia beribadah kepadaku, dia tidak beribadah kepadaku. Hakikatnya mereka beribadah kepada siapa? Kepada syaitan. Ya. Taib. Ini yang akan kita bahas, 2 ayat. Beliau mengatakan di sini, nafa subhanahu ayyakuna ahadun adalla mimma yad'u ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menafikan, ya, bahwasanya ada seseorang yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Dinafikan. Enggak ada seorang pun yang lebih sesat, ya, darinya, dari orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, enggak ada. Dialah yang paling sesat. Wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya yang didoai tadi tidak akan bisa mengijabahi, tidak bisa mengabulkan untuknya apa yang menjadi permintaannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pun gak akan bisa mengabulkan. Ya, karena ini sesuatu yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Gak ada seorang pun yang bisa. Sampai hari kiamat gak ada yang bisa mengijabahi, mengabulkan doa. Wal ayatu ta'ummu kullama yud'a min dunillah. Dan ayat ini mencakup semua apa yang didoai, dimintai, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Baik itu orang soleh, baik itu malaikat, baik itu nabi, ya, semuanya nggak bisa, nggak punya hak. Umum, ayat ini umum, siapa saja, ya, mereka tidak bisa mengijabahi doa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfa durri ankum wala tahwila. Katakanlah, ya, panggil orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kalian sangka itu ibadah, yang kalian sangka itu bisa mengabulkan doa. Allah katakan, maka mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian dan tidak bisa memindahkan. Ya, menghilangkan nggak bisa, sekedar memindahkan saja, ya, nggak bisa.
Wa fi hadhil ayat akhbara annahu la yastajibu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengijabahi. Wa annahu ghafilun an da'ihi. Bahkan mereka lalai, mereka tidak mengakui ya terhadap orang yang beribadah kepadanya, terhadap orang yang memanggilnya, ya, yang berdoa kepadanya. Ya, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirun. Tatkala manusia dikumpulkan, mereka menjadi musuh-musuh, dan terhadap ibadah mereka, mereka mengingkarinya. Ya. Wa tanawalat al-ayatu kulla da'in wa kulla mad'uwin min dunillah. Ayat ini mencakup semua yang berdoa dan yang didoai. Semua yang berdoa dan semua yang didoai dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan menjadi musuh nanti di yaumil qiyamah, saling mengingkari. Ya. Ini nasib orang-orang musyrik terhadap sesembahannya, akan menjadi musuh. Baik. Di sini ada catatan kaki, kita baca ya, bagus sekali di sini. Wa akhbara anna mad'uwa la yastajibu lima talaba minhu min mayitin aw ghaibin. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya orang yang didoai, yang dimintai, ya, yang diseru, ya, mereka tidak bisa mengijabahi, tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaannya. Min mayitin au ghaibin. Baik yang didoa itu adalah orang yang telah mati, orang-orang soleh sudah mati, para wali telah mati, nabi telah mati, ya, atau ghaib, atau orang yang ghaib, wali masih hidup, ya, di Jawa sana dipanggil, ya Syekh, ya, mereka tidak bisa mengijabahi. Aw mimman la yaqdiru 'alal istijabati mutlaqan min taghuti wa wasanin. Atau dari orang-orang yang tidak mampu untuk mengijabahi secara mutlak, ya, berupa tagut, sesembahan selain Allah, dan juga wasan, ya, berhala-berhala, ya, kuburan-kuburan, semuanya tidak bisa mengijabahi. Ya, atau manusia masih hidup nggak bisa mengijabahi, minta anak misalnya, bisa ngasih anak, anaknya dikasih, baik, minta rezeki misalnya, tidak bisa mengijabahi. Walaysa liman da'a ghairallah illa khabibah wa khusran. Dan tidaklah orang yang berdoa kepada selain Allah kecuali akan mendapatkan kecelakaan dan kerugian. Sumakal, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, terhadap doa mereka ghafilun. Mereka lalai, mereka tidak mengakuinya, ya, mereka menolaknya. Kama qala fi ayat Yunus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga di dalam surat Yunus ayat yang ke-28, wa yauma yahsuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asyraku. Pada suatu hari mereka dikumpulkan semuanya nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian aku mengatakan kepada orang-orang yang menyekutukan, orang-orang yang berbuat syirik, maka nakum antum wa syurakaukum. Inilah tempat kalian, ya, dan tempat sekutu-sekutu kalian. Orang-orang yang kalian sekutukan,
ya. Jadikan sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyilna bainahum wa qala sarauhum ma kuntum iyana ta'budun. Ya. Kemudian mengatakan para yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, ma kuntum iyana ta'budun, kalian tidak beribadah kepada kami. Ya, diingkari. Kalian itu sebenarnya nggak beribadah kepada kami. Ya, Nabi Isa nanti mengatakan kalian tidak beribadah kepadaku. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diibadahi, diingkari nanti. Kalian sebenarnya tidak beribadah kepadaku. Ya. Summa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, wa idza qusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya, tadi di dalam surat Al-Ahqaf. Ketika manusia dikumpulkan, nanti mereka akan menjadi musuh-musuh dan mereka mengingkari peribadahan mereka. Wala yahsulu lil musyriki yaumal qiyamah illa taghidha qasduh. Ya, tidaklah terjadi pada atau hasil yang didapatkan oleh orang musyrik kecuali kebalikan dari apa yang diinginkan. Diinginkannya nanti di yaumil kan dapat syafaat, ya. Dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari wali, dari syekh-syekhnya, ya. Karena mereka sangat dekat, mereka merasa apa-apa minta, ya, kepada syekhnya. Keadaannya apa? Kebalikannya. Kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Ya. Wa tabarra minhu wa min ibadatihi. Mereka orang yang diibadahi akan berlepas diri dari mereka dan dari peribadahan mereka. Wa yunkiru dzalika, mereka mengingkarinya, ya alai atasnya, asaddal ingkar, dengan sangat mengingkari. Dengan sangat pengingkaran. Jadi benar-benar menjadi musuh, bahkan musuh besar, ya, musuh besar antara syirik dan tauhid. Ya. Wa kanu mana? Wa qad saral mad'u lid-da'i aduwan. Sungguh orang yang didoai kepada orang yang didoai, orang yang berdoa, yang didoai dengan orang yang berdoa, ya, aduan, menjadi musuh. Summa akhbara ta'ala anna dzalika du'a ibadatun. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya doanya mereka, seruan mereka, panggilan mereka kepada syekh-syekhnya, kepada para wali, nabi, malaikat dan yang lainnya, itu adalah ibadah. Ya. Kenapa? Orang hari ini mengaku itu bukan ibadah, itu bukan ibadah. Aku beribadahnya kepada Allah. Mintanya kepada Allah juga. Ya, seperti panggilan mereka siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, saya siapa Jailani, saya Rifai, dipanggil, ya, Agisni, atau mintalah kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah melalui perantara wali-wali ini. Siapa yang dipanggil? Wali. Ya, perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah kabarkan ini adalah ibadah kepadanya. Dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka orang-orang yang diibadahi, yang didoai tadi, terhadap doa mereka, terhadap ibadah mereka, di sini dikatakan oleh Allah apa? Bi ibadatihim. Jadi mereka telah beribadah kepada mereka, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka, permintaan mereka, ya, itu disebut ibadah. Ya.
dikatakan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalat aidan ala anna du'a Allah ibadatun lahu. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah termasuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna da'iya lahu fi ghayatid dhalal, dan bahwasanya orang yang menyeru, orang yang beribadah kepada selain Allah itu berada di dalam puncak kesesatan. Ya, karena tidak ada lagi yang lebih sesat. Ya, paling puncaknya kesesatan. Kemudian beliau mengatakan waqad waqa'a min hadzal syirki fi hadhil ummah ma amma wa tamma, dan sungguh telah terjadi kesyirikan ini di umat ini, umat Islam, bukan umat-umat yang lain. Kalau umat-umat yang lain kita nggak ngurusi ya. Ini umat siapa? Umat Islam, saudara kita. Mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ma'amma wa tamma, yang telah merajalela, telah menyebar. Ya, telah merajalela. Hatta adharallah man yubayyinahu ba'da ayan kula majhulan inda khasa wa amma illa masyaallah. Sampai-sampai orang yang menjelaskan syirik, ya, menjelaskan tauhid, ini dianggap seorang yang majhul, orang yang enggak dikenal. Ya, orang yang dakwahnya ini wah aneh. Ya. Orang yang menyeru kepada tauhid, menjelaskan bahayanya syirik, dianggap majhul. Segelintir orang, ya. Di Indonesia berapa orang? Itu sekarang udah banyak ya, alhamdulillah. Ya, di Raja Basa lah berapa orang kira-kira? Ya, yang dakwanya menjelaskan tauhid, ya, dan memberantas kepada kesyirikan. Maka dianggap majhul, aneh. Di kalangan orang-orang yang khusus dan orang-orang awam. Orang-orang khusus saja, orang-orang yang ya taat kepada agama saja nggak paham dalam masalah ini. Ya, apalagi orang-orang awam, illa masyaallah ta'ala, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil kitabi was sunnati fi ghayatil bayan. Padahal masalah ini, masalah tauhid, ya, dan masalah bahayanya syirik di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghayatil bayan, puncak dari kejelasan, puncak dari yang paling jelas. Di dalam Al-Quran isinya apa? Tauhid. Allah menjelaskan tauhid dengan macam-macam cara, ya, dengan macam-macam bentuk, sehingga orang yang paham, orang yang mau mempelajari Al-Quran, ya, dengan sedikit bisa bahasa Arab saja paham, ya, paham. Tapi sebaliknya apa? Nggak ada yang paham, sedikit sekali yang paham, ya. Bahkan sebaliknya, orang yang berdakwah kepada tauhid dianggap aneh, ya, majhul, enggak dikenal. Baik. Lakin al-quluba in sarfat ila ma zayyana laha syaitan. Akan tetapi hati ini telah berpaling menghadap kepada apa yang dihias-hiasi, ditutup-tutupi dengan perhiasan oleh syaitan. Ya, itulah pintarnya syaitan. Ya, menjadi terbalik. Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. Ya. Wa iyadzubillah. Itu semuanya syaitan. Kama jara lil umami ma'an nabi ma'al anbiya'i wal mursalin,
lama da'auhum ila tauhidi jara lahum min syidadil adawah ma dzakarallahu ta'ala. Sebagaimana terjadi pada umat-umat terhadap nabi, para nabi dan para rasul, ketika mereka para nabi dan rasul berdakwah kepada para umatnya kepada tauhid, ya, jara, terjadi apa yang terjadi kepada mereka dari sangat permusuhan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat memusuhi para nabi dan para rasul. Bagaimana kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Ya, mereka mengaku mengikuti Nabi siapa? Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Syariat-syariat Nabi Ibrahim masih ada sebagiannya. Ada haji, ada khitan, ya. Diajak kepada tauhid, aneh ini orang. Ya. Dimusuhi, diperangi, dibunuh. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan demikianlah tidaklah datang orang-orang sebelum mereka, yaitu para nabi dan rasul, ya, min rasulin, dari kalangan rasul, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali kaumnya mengatakan orang yang tersihir, ya. Sahir, orang tukang sihir, ya, tukang sihir, atau majnun, orang yang gila. Itu julukan kepada nabi dan rasul ketika mengajak kepada tauhid. Tukang sihir, orang gila, ya. Atau wasobihi balhum qaumut taghun. Di dalam surat Al-Dzariyat, ya. Apakah mereka itu saling mewasiati? Balhum qaumun taghun, bahkan mereka itu orang-orang yang sesat. Ya, atau wasaubih. Apakah mereka itu saling mewasiati? Jadi ucapannya kok sama, ya. Dari nabi yang pertama, rasul yang pertama, dan seterusnya kepada nabi kita, dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, semuanya apa? Dijuluki yang semacam itu, yang semisal itu, dengan aneh, majhul, ya. Tapi kalau gila belum, ya. Wa yusabbihu hadhihi al-ayatu fi makna, dan semisal ayat ini, yang semisal ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikumullahu wa rabbukum lahul mulku, dan demikianlah Allah Rabb kalian yang memiliki kerajaan, walidina tad'u min dunillahi ma la yamlikuna min kitmir, orang-orang yang kalian sembah, yang kalian doai selain Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kitmir. Ini telah jelaskan, ya. Ini ayat ini telah berlalu. Ya, memiliki kitmir. Kitmir itu bagian terkecil dari suatu benda, bagian tertipis. Jadi tidak punya andil sedikit pun orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabalakum, mereka tidak bisa mengijabahi. Kalaupun mendengar, mereka tidak akan bisa mengijabahi. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, nanti di yaumil qiyamah mereka akan mengingkari, ya, kesyirikan kalian. Wala yunabbiuka misla khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kabar kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya, semisal dengan apa yang kita bahas, ya. Berdoa kepada selain Allah tidak bisa mengijabahi, nanti di yaumil qiyamah akan saling mengingkari, akan menjadi musuh. Ya.
Akhbara ta'ala anna dzalika du'a syirkun billahi wa annahu la yakfiru liman lakihi bihi. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya yang demikian itu, doa semacam itu adalah syirik, termasuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengampuninya, tidak mengampuni orang yang berjumpa dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa tersebut. Ya, dosa syirik. Fatadabbar hadhil ayati, maka renungilah ayat-ayat ini, wa ma fi manahu, dan ayat-ayat yang semisalnya, yang semakna, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa annal masajida lillahi wa la tad'u ma'allahi ahadan, dan bahwasanya masjid-masjid di sini adalah semuanya tempat sujud di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah kepada selain Allah, kepada seseorang pun. Qul innama ad'u rabbi wala usriku bi ahada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah aku beribadah, berdoa kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, wala usriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan seorang pun. Taib wa huwa fil Qur'an katsir aksar min ayyakhtasra, dan yang semacam ini di dalam Quran banyak sekali untuk kita perinci. Tapi itu catatan kaki yang bagus sekali, ya, tambahan dari apa yang dibawakan oleh penulis. Kita kembali kepada pembahasan pada ayat tadi. Ya, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir fi qalihi, berkata Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, atau terkenal dengan Tabari, di tafsirnya tafsir Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Abu Ja'far bin Jarir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'daan, ketika nanti manusia dikumpulkan mereka menjadi musuh. Ya, orang yang berdoa dengan orang yang didoai selain Allah Subhanahu wa taala tadi menjadi musuh. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza jumi'an nasu liyaumil qiyamah, ketika manusia nanti di yaumil kiamat dikumpulkan, fi mauqifil hisab, di tempat hisab, ya, atau dikenal dengan apa? Padang mahsyar, ya, dihisab. Kanat hadhil alihatul lati yad'unaha fid dunya lahum a'daan. Sesembahan-sesembahan ini, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini di dunia, lahum a'daan, nanti jadi musuh di yaumil qiyamah. Ya. Li'annahum yatabarra'u minhum, karena mereka saling berlepas diri, tidak mengakuinya. Ya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, mereka terhadap ibadah orang-orang yang beribadah kepadanya kafirin, mereka mengingkari. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kana alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya bi ibadatihim jahidin. Ya, sesembahan Tuhan-Tuhan selain Allah itu tadi yang mereka sembah di dunia, nanti di akhirat terhadap sesembahan mereka jahidin, mengingkari, yang menentang. Li'annahum yaqulu yaumal qiyamah, mereka nanti di yaumil mengatakan, ma amaronahum, kami tidak memerintahkan mereka. Siapa yang memerintahkan mereka beribadah kepadaku? Diingkari. Ya, bahkan para nabi tidak pernah mengajarkan semacam itu, bahkan sebaliknya mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, kami tidak memerintahkannya.
wala yas'urna, dan kami tidak mengisarahkannya bi ibadatihiyana, ya untuk mereka beribadah kepada kami, enggak ada. Perintah enggak ada, isarah juga enggak ada. Ya. Tabarra'na ilaika minhum ya Rabbana, kami berlepas diri dari mereka wahai Rabb kami, berlepas diri. Ya, ini nasib mereka nanti di yaumil qiyamah. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma yahsuruhum wa ma ya'buduna min dunillah wa yaqulu antum adalltum ibadi haula'i. Nanti yang di yaumil qiyamah ketika mereka dikumpulkan, ini kisah-kisahnya ya. Baik. Wa ma ya'budun, dan apa-apa yang mereka ibadai selain Allah semuanya dikumpulkan di sini. Fayaqul, maka Allah mengatakan kepadanya, antum adaltum ibadi haula, apakah kalian menyesatkan mereka, menyesatkan orang-orang yang beribadah kepada kalian ini? Berarti beribadah kepada selain Allah tadi apa? Sesat. Ya, apakah kalian menyesatkan sehingga kok beribadahnya kepada kalian, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ama antum adallus sabila, amahum adallu sabila, apakah ataukah mereka itu sesat jalannya, ya, tersesat jalannya. Qalu, maka mereka mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maka nayambagi lana, tidak layak bagiku, an nattahida min dunika min awliya, menjadikan selain engkau sebagai wali, sebagai Tuhan, sebagai tempat meminta, enggak layak. Ya. Ini jawaban orang-orang yang dijadikan sekutu, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Walakin mata'atahum wa aba'ahum hatta nasud dzikra wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau telah membuat mereka senang, memberikan kenikmatan kepada mereka, dan juga bapak-bapak mereka. Bapak-bapak mereka ini maksudnya apa? Nenek moyang mereka diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta nasu dzikra, sehingga mereka lupa dari peringatan. Wa kanu qauman bura, dan mereka menjadi suatu kaum yang celaka. Itu ucapan dari Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan bagi kita semua untuk hati-hati dari semua bentuk-bentuk kesyirikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.